Setelah sukses dengan film Godzilla vs Kong di tahun 2021 lalu yang menjadi box office, akhirnya Legendary Pictures memproduksi film sequelnya yang berjudul Godzilla X Kong The New Empire, yang merupakan film kelima dari franchise Monsterverse. Karena penasaran, aku nonton juga sih, yang sekarang sih menuju akhir screening di bioskop. Apakah film sequel ini lebih seru dari film sebelumnya? Yuk, check it out! Dirilisnya Godzilla X Kong The New Empire yang mengisi sinema perfilman dengan sutradara yang kembali hadir, yaitu ada Adam Wingard. Film ini didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Film yang berdurasi 115 menit ini menurutku sih masuk dalam rentang waktu yang pas lah untuk menikmati suatu film. Dan kembali lagi dengan aktris dan aktor dalam film ini seperti Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, dan Steve, Kylie Hodel, Alex Fern, Vala Chen Ho, Henry dan juga Hodel yang kembali lagi dalam perannya di film sebelumnya. Bersetting 3 tahun setelah kejadian Mechagodzilla, Kong akhirnya mendirikan teritorial barunya di Hollow Earth yang lebih banyak mengeksplorasi wilayah tersebut, dengan kesendiriannya sebagai raja penguasa di sana. Sedangkan Sang Godzilla berada di permukaan dan menjaga wilayahnya dari serangan Titan dan membunuh Sikla di Roma. Setelah itu, Sang Godzilla beristirahat di Colosseum. Pada suatu ketika nih, Kong menemukan lubang reruntuhan di bawah jurang di dekat sarangnya. Dalam perjalanannya, ternyata Kong menemukan suatu tempat yang belum Kong ketahui. Saat menjelajahinya, ternyata Sang Kong menemukan spesies yang sama dengannya, yang masih bertahan. Kong bertemu dengan Suko, sejenis Kong inilah yang awalnya tuh mereka mengalami suatu konflik dulu ya. Tetapi akhirnya Suko menunjukkan suatu wilayah yang terdapat koloni yang lebih banyak. Di waktu yang bersamaan bertemulah Kong dengan Raja Scar yang berniat melakukan misi besar jahatnya, hingga Kong dan Scar berkonflik. Sang sutradara Wingard mengemas film ini menjadi lebih baik dari film sebelumnya. Banyak sisi better than movie sebelumnya yang bisa dinikmati, seperti alur cerita film yang cukup menarik. Apalagi ditambah bumbu plot twist di bagian akhir, terutama mengenai Simo yang aku kira itu akan mati. Walaupun untuk pemain dari aktris dan aktor yang tetap sama tanpa adanya penambahan, namun justru penambahan karakter itu ada di monsternya. Sebenarnya nih, film itu lebih berfokus pada adaptasi Kong di Hollow Earth daripada Godzilla itu sendiri. Tapi masih is okay sih. Yang paling aku suka, sang sutradara berhasil untuk menyajikan hubungan yang bisa dimengerti antara para monster, walaupun tidak ada dialog, namun dari body language ataupun insting para monster yang bikin ngerti sih arahan film itu mau kemana. Ada pertarungan antar monster raksasa yang menghibur. Karena nonton film ini, aku mulai menyukai konsep Monsterverse yang sebenarnya prediksiku ke depannya akan menampilkan plot cerita mengenai petualangan yang baru yang lebih luas. Semoga aja ya Legendary Pictures bisa menghasilkan film sequel ke depannya yang lebih better lagi. Dan juga sinematografi yang bagus, itu juga sih yang menjadi nilai plusnya. Menampilkan alam hutan purba yang cantik dengan flora fauna purba yang sebagian membahayakan sebenarnya sih untuk orang-orang yang menjelajahi hutan. Adanya efek CGI yang cukup baik dan klip cahaya di kediaman suku Iwi yang menarik mata sehingga mulai takjub nih sama view yang baru. Tetapi film ini juga masih ada kekurangan sih, seperti kurangnya dalam build karakter Scar dan Shimo. Sehingga karakter mereka tuh dirasa muncul begitu aja, tanpa adanya penambahan screening time yang mendetail. Pembangunan karakter Scar dan Shimo juga hanya dinarasikan lewat gambar-gambar yang ada di tembok bangunan suku Iwi. Ya, mudah-mudahan aja ya next movie Kong Godzilla bisa dibuat detail untuk penggambaran karakter Shimo dan juga Mini Kong atau Suko. Memang pertarungan antar monster yang sangat menarik, tetapi ada subplot utama mengenai karakter humannya itu yang masih belum tersusun dengan rapi. Dan juga ada sebagian kritikus yang membandingkan film ini dengan film Godzilla Minus One, gerapan sutradara Jepang Takashi Yamazaki 2023. Tetapi menurutku pasti beda sih, karena Godzilla Minus One itu masuk dalam kategori film Asia. Perkelahian epik antara Kong dan Godzilla vs K dan juga Shimo di akhir film bikin terpukau banget dan menguras emosi. Lagi dan lagi, adegan perkelahian antar monster terdapat plot twist yang tak terduga. Apalagi saat koloni Scar menyerang wilayah suku Iwi, yang bikin tambah seru peperangan koloni Kong dengan manusia.
Rating IMDb 6,5 dari 10. Rating Rotten Tomatoes 54% untuk Tomatometer, 91% untuk audience score dari 2.500 rating. Yang udah nonton film ini bisa komen dong reviewnya di kolom komentar. Thanks for watching.